Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas solihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kepada guru agung kita Aba Aus Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Mukarramun, para kiai, para wakil talqin, bendahaya sekeluarga yang telah memberikan fasilitas manaqib online internasional ini, pemangku hajat pada pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Mahmud Johnson. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan terkabul segala hajat beliau beserta keluarga. Para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan pada hikmah ilmiah yang lalu, bahwa dengan Iqra itu bisa memberikan kesadaran kita menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang bersyukur, dan terbukanya ilmu pengetahuan. Iqra merupakan ayat pertama dari Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini asal kata dari qoro'a, yang memiliki makna menghimpun. Jadi bukan membaca tulisan. Seperti kita sholat, di dalam sholat kita membaca Al-Fatihah. Bukan berarti kita membaca tulisan lafadz Fatihah, tetapi Iqra itu adalah merupakan kesadaran. Syarat untuk Iqra itu adalah bahwa kesadaran itu harus disertakan nama Allah, Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Maka betul sekali guru agung kita menyatakan bahwa Iqra ini adalah merupakan talqin. Baca dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, Iqra inilah di akhir ayat yang kelima sebagai endingnya, yaitu allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita seringkali mengasah Iqra kita, maka Allah akan memberikan pengetahuan yang tidak kita ketahui. Inilah yang saya katakan bahwa dengan beriqra ini Allah akan memberikan tuntunan ilmu pengetahuan kepada kita sekalian. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang kami hormati, ada sebuah kisah saya kisahkan. Bagaimana Iqra ini bisa memberikan motivasi untuk bersungguh-sungguh menggapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang masyhur yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia dinamakan Ibnu Hajar dengan sebutan itu karena makna daripada Ibnu Hajar itu adalah anak batu. Al-Asqalani adalah merupakan satu daerah di daerah Palestina sana. Mengapa beliau disebut dengan anak batu, padahal nama aslinya itu adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad
bin Ali bin Ahmad dan seterusnya. Kisahnya begini, dia berada di pesantren 12 tahun lamanya. Tetapi selama 12 tahun itu dia merasa menjadi santri yang paling bodoh. Yang lainnya itu bisa menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi beliau ini seperti tertutup. Ibarat kalau sekolah itu sekolahnya tidak lulus-lulus. Kemudian dia seperti putus asa. Beliau keluar dari pesantren, meninggalkan pesantren. Di saat perjalanan keluar itu terjadi hujan yang amat deras. Dia berteduh di dalam gua. Selama berteduh, ternyata di depannya itu ada tetesan air yang menetes di batu. Dia melihat di bawah tetesan air yang menetes dari gua itu, dia melihat batu itu berlobang. Akhirnya Allah memberikan kesadaran bagi dirinya, melihat bahwa batu aja yang kerasnya kayak begitu, kalau ditetesi air hujan secara terus-menerus dan berusaha keras, ini bisa terlubangi juga. Timbullah kesadaran bahwa dia disamakan dengan batu itu. Otak saya ini bebel. Otak saya ini kurang cerdas. Tetapi kalau saya mungkin bersungguh-sungguh untuk belajar, insya Allah akan saya dapatkan. Nah, ini memberikan motivasi dengan Iqra tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kembali ke pesantrennya, dia belajar bersungguh-sungguh, akhirnya dia menjadi ulama yang sangat terkenal. Malah kitabnya itu kalau saya baca, menurut murid beliau ada 280 kitab karangan beliau, termasuk kitab yang terkenal, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari itu, dan juga kitab Bulughul Maram yang terkenal itu, dan banyak lagi kitab pun. Inilah bahwa dengan Iqra, dengan menyertakan Allah di dalam kesadaran kita, maka Allah akan memberikan alamal insana malam ya'lam. Ibnu Hajar ini pun bersungguh-sungguh di pesantrennya menuntut ilmu. Dengan sungguh-sungguhnya inilah Allah memberikan satu kemudahan, beliau mencapai dan menguasai banyak ilmu pengetahuan dari gurunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga, Allah akan memberikan apa yang kita usahakan. Karena hasil itu tidak mendustai proses. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras untuk menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Kalimat bekerja keras untuk menjumpai Tuhanmu, ini yang kira kita harus garis bawahi, bahwa menuju Tuhan itu bisa tercapai dengan sungguh-sungguh. Arti daripada sungguh-sungguh itu adalah all out. Ya. Kalau kita berguru kepada Syekh Mursyid kita, maka kita berusaha menggali ilmu pengetahuan yang beliau sampaikan, kemudian melaksanakan maklumat-maklumat yang beliau sampaikan. Niscaya dengan bersungguh-sungguh itu kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Mursyid kita yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang saya katakan bahwa Iqra pun juga ya,
dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Iqra itu tujuannya ke la ilaha illallah, ke Allah. Jadi memahami apapun, melihat apapun, kalau kita kesadaran kita kepada Allah dan la ilaha illallah itu yang sesuai dengan Iqra yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti saya katakan bahwa Iqra pun juga akan mendorong kita menjadi manusia yang bersyukur. Satu contoh begini, saya tempuh hari bersilaturahim kepada bunda saya di Jakarta sana. Alhamdulillah dengan sangat hangat, dengan penuh persaudaraan. Beliau menerima kami sekeluarga dengan penuh persahabatan, ukhuwah, dan saya disuguhi aneka macam makanan. Alhamdulillah. Ini saya ceritakan aja. Nah, ketika kita melihat makanan yang disuguhkan, kemudian muncul kesadaran Iqra, maka akan muncul rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di situ ada sayur mayur, ada ikan laut, ada nasi, ada macam-macam yang disuguhkan kepada kami. Nah, ini sebagai rasa syukur. Saat ini saya menghadapi ikan laut. Padahal kita tidak pernah menaruh benih ikan itu di laut. Kok bisa laut ada di sini? Kemudian ketika kita mengambil nasi, kita tidak pernah bercocok tanam. Tak pernah kita bercocok tanam. Ini kalau kita masukkan kesadaran bahwa ternyata nasi ini prosesnya luar biasa. Petani menanam benih dulu, terus panen, terus nyelep, terus dan seterusnya, melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, orang tua kita dulu kalau memberikan nasihat kepada kita, nak, nasinya harus dihabiskan, jangan sampai tidak habis, nanti ayammu bisa mati. Nah, ini adalah nasihat bahwa kalau kita tidak menghabiskan itu, kasihan ya. Bahwa nasi itu sampai di meja kita itu melibatkan banyak orang dan melalui beberapa proses. Ada sayur-sayuran yang ditanam di gunung. Ya. Sayur-sayuran yang ditanam di gunung. Nah, akhirnya saya berpikir begini, dengan kesadaran, Masya Allah, Alhamdulillah. Sayur yang ada di gunung, kemudian ikan yang ada di laut, kok bisa bertemu di satu meja? Luar biasa, Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Nah, ini kalau tidak menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini kebacut sekali karena fasilitas kenikmatan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka di saat kita Iqra, inilah yang dinamakan bahwa hofi kita itu on sekaligus Iqra, membaca ini, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada kita semua. Allamal insana malam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali gambaran-gambaran, kisah-kisah hasil perenungan ataupun kesadaran ini. Bahkan tidak sedikit di dalam Al-Quran itu Allah memberikan perumpamaan. Allah memberikan gambaran tentang bagaimana itu lebah, bagaimana itu semut, bagaimana itu binatang-binatang yang lain yang kalau kita pahami, yang kalau kita baca, maka akan memberikan kesadaran kepada kita semua. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, entah ini waktunya cukup atau tidak. Sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, juga kepada panjenengan semuanya. Bi barokah wal karomah Aba Aos.
Al-Fatihah. Iya kan Abu Bakar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.